Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Nah, ini sepertinya sudah banyak yang bergabung. Bisa Ibu mulai sekarang? Bisa, Bu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai, silakan Ketua Kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Ya, sebelum berdoa, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Gimana kabar anak-anak sekarang? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak sudah makan siang? Belum, Bu. Belum. Ya, yang belum tetap semangat ya, walaupun saat ini kita masih belajar di rumah dan hanya bisa bertemu secara virtual seperti saat ini kita menggunakan Zoom. Nggak apa-apa ya, tetap semangat. Jaga kesehatan kalian juga, mengingat masih ada COVID. Dan jangan lupa taati prokes saat keluar rumah. Supaya apa? Supaya anak-anak tetap sehat. Dan untuk presensi hari ini, tadi Ibu sudah mengirimkan link Google Form di WA Group, dan presensi akan Ibu tutup saat pembelajaran hari ini selesai. Dan yang mengisi lewat dari jam pelajaran, Ibu anggap tidak masuk. Begitu sepakat tidak anak-anak? Sepakat, Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, sebelum memasuki materi hari ini, pertemuan lalu kita membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang konflik sosial, Bu. Yang lalu apa yo? Ada yang masih ingat? Interaksi sosial, Bu. Iya, interaksi sosial, benar ya tadi Mbak Tasya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang konflik sosial. Sebentar Ibu share screen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Ya, baik. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, kita hari ini akan belajar tentang konflik sosial. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah sejak kemarin sampai pagi ini, anak-anak mengalami masalah dengan seseorang yang ada di rumah atau di luar rumah? Saya, Bu. Oh, masalah apa ya, Mbak Nia? Sebenarnya bukan masalah yang begitu besar, akan tapi mungkin setiap hari itu ada aja kayak perdebatan ketika pemilik lauk dengan adik, rebutan makanan atau yang lainnya. Seperti itu, Bu. Oh iya, berdebat menentukan lauk untuk sarapan gitu ya. Ya, perbedaan pendapat itu ya itu wajar ya di dalam sebuah keluarga. Nah, dengan kita mempelajari konflik sosial, kita akan mendapatkan manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, dengan mempelajari konflik sosial, kita akan tahu apa itu konflik, bagaimana cirinya, apa saja faktor penyebabnya, dan juga cara mengatasi konflik. Kemudian, adanya konflik justru akan membantu kita untuk tetap hidup realistis di dunia nyata yang tidak sempurna. Bahwa dunia ini pasti ada konflik yang terjadi. Kemudian juga konflik membantu kita untuk belajar dan mengambil manfaat dari berbagai perbedaan. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian konflik sosial. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab konflik sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi akibat konflik sosial, dan yang keempat, menganalisis konflik-konflik sosial dalam kehidupan masyarakat dengan perspektif sosiologis. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak ya konflik sosial itu apa? Saya, Bu.
Ya, apa nak? Konflik sosial itu merupakan suatu fenomena sosial di mana adanya pertentangan antar individu. Ya, benar. Ada yang lain, ada yang bisa lagi? Saya, Bu. Ya, Tasya. Menurut saya konflik itu adalah pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Ya, benar yang dikatakan teman-teman kalian tadi ya. Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Kemudian menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Kemudian, mengapa konflik sosial itu bisa terjadi? Nah, di sini ada 4 faktor ya. Yang pertama, perbedaan individu. Mengapa perbedaan individu? Karena misalnya ya, di kelas saat istirahat, ada teman kalian yang menyetel musik dangdut. Kemudian ada yang merasa terganggu karena suara gendang. Tetapi ada juga yang merasa terhibur. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan konflik. Kemudian yang kedua ada perbedaan latar belakang. Setiap kelompok kebudayaan pasti memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda-beda. Contohnya, misalkan ibu kalian mengajak kalian pergi pengajian. Nah, kalian memakai baju yang ketat nih, terutama yang cewek ya ini. Kalian memakai baju yang ketat, terus ibu kalian bilang, kalau pakaian yang kalian pakai itu tidak pantas dan tidak sopan dipakai ketika kalian ingin pergi untuk pengajian. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Misalnya kamu ingin mendekor kamar, terus kamu beli stiker dinding yang ada di toko online sekarang, kan banyak tuh yang estetik yang lucu-lucu gitu kan, sekarang anak muda tertarik ya yang benda-benda estetik gitu. Nah, kalian beli tuh di situ, terus kalian tempel-tempel di dekor lah kamar kalian. Terus ibu kalian juga bilang lagi, kalau stiker itu nggak penting dan bisa merusak dinding, tetapi kamu menyangkal, soalnya kamu berpikir bahwa itu bisa mendekor kamar kalian dan membuat kalian nyaman untuk tidur di situ. Nah, kemudian yang keempat, perubahan nilai yang cepat. Perubahan adalah sesuatu yang wajar terjadi, tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Contohnya, di suatu desa yang dulunya bermata pencaharian sebagai petani, yaitu bercocok tanam, gitu kan ya. Terus mengalami industrialisasi. Nah, dibangun tuh pabrik, industri yang besar. Terus kemudian nilai-nilai tradisional yang dulu ada kemudian tergantikan dengan nilai yang baru, yaitu nilai industrialisasi tadi yang lebih modern. Nah, faktor-faktor tersebut tadi yang Ibu jelaskan itu bisa menyebabkan adanya konflik. Kemudian akibat dari konflik ini sebenarnya banyak ya anak-anak, tapi di sini Ibu hanya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Misalnya dalam kasus peristiwa pertempuran Surabaya yang melawan Inggris atau Sekutu pada saat itu. Nah, masyarakat Surabaya ini dulu tidak ada yang membeda-bedakan. Kamu dari agama Islam? Oh, boleh, ayo kita berperang. Kamu dari suku mana? Suku Ambon. Oh, kamu nggak boleh ikut berperang. Nah, itu nggak bisa, untuk membentuk solidaritas. Makanya masyarakat Surabaya dulu tidak ada yang namanya membeda-bedakan maupun itu suku, ras, agama atau yang lain. Mereka bersama-sama berjuang dari nol, dan berjuang ini bisa meningkatkan solidaritas kelompok.
Kemudian yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Nah, kalian kan mungkin pernah ya, pasti pernah berkonflik dengan teman sekelas kalian atau sahabat kalian lah gitu. Berkonflik dan akhirnya jadi musuhan, terus jauh-jauhan, diem-dieman, gak ngomong gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan kalian merasa kesepian, kayak ada yang hilang gitu kan ya. Yang tadinya ke kantin bareng jajan gitu, ini sekarang habis berantem gitu kan sendiri-sendiri tuh. Nah, kemudian karena saling menyadari kesalahan, jadi mereka akhirnya saling memaafkan. Itu bisa menyebabkan retaknya hubungan. Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Kemudian yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Contohnya, ada dua sekolah, sekolah A dan sekolah B. Dari dulu hingga sekarang, kedua sekolah tersebut saling bermusuhan. Pokoknya terus ada masalah gitu. Hingga akhirnya puncaknya kedua sekolah ini tawuran gitu, murid-muridnya. Dan tawurannya di jalan di sekitar pemukiman warga. Mereka saling melempar batu, mereka saling berantem, saling memukul. Nah, lemparan batu ini kan bisa saja mengenai rumah yang ada di sekitar jalan itu kan. Nah, itu nanti bisa merusak rumahnya. Dan kemudian kalau yang pukul-memukul tadi ya, kalau ada yang dipukul terus nggak bisa ngelawan, itu kan akan dapat menghilangkan nyawa manusia. Nah, itu tadi, konflik sosial juga dapat menyebabkan rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Nah, sampai saat ini, apakah anak-anak sudah paham? Atau Ibu menjelaskan secara cepat ya tadi? Gimana, Anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu ada video. Coba kalian amati terlebih dahulu ya. Saya tegur Pak Satpol, karena Satpol secara terang-terangan menyemprot warung-warung yang masih berjual. Saya rasa masih banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kemudian semua bisa nurut dengan namanya aturan. Bermainlah yang efisien ya. Lakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sampaikan masyarakat dengan santun. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang kemudian karena panjenengan capek, muncullah hal-hal yang membuat kontraproduktif. Terima kasih, selamat malam. Nah, dari video tersebut, informasi apa yang kalian peroleh? Silakan siapa yang ingin mengajukan informasinya. Bu. Ya, boleh. Jadi di video barusan itu menjelaskan bahwa adanya konflik antara petugas Satpol PP dengan para pedagang. Nah, hal ini Satpol PP itu melakukan aksi anarkis dengan seperti menyemprot banyak warung, lalu pengambilan barang-barang dari toko di warung tersebut. Nah, hal ini juga dinilai dari wali kotanya yang menegur keras terhadap tindakan Satpol PP tersebut yang dinilai kontraproduktif. Seperti itu, Bu.
Iya, benar ya tadi yang disampaikan oleh teman kalian. Nah, setelah mengamati video, adakah yang ingin kalian ketahui? Adakah pertanyaan yang muncul dalam pikiran anak-anak saat ini? Ada yang dapat membuat pertanyaan? Saya, Bu. Boleh, Mbak Pipin? Mengapa bisa terjadi konflik tersebut, Bu? Itu pertanyaan dari saya, Bu. Baik, ada lagi? Ya, Mbak Faida? Bagaimana Mbak? Tidak terdengar suaranya? Saya ulangi ya Bu. Pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu permasalahan apa yang terjadi. Apa benar? Oh baik. Kemudian ada yang lain lagi? Saya Bu ingin mengajukan pertanyaan. Ya, Mbak Putri. Bagaimana upaya mengatasi permasalahan tersebut? Iya, upayanya. Terus ada lagi yang lain, anak? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya izin bertanya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah agar tidak terjadi konflik serupa? Nah, lebih kompleks ya. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Bagus sekali pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan ya. Anak-anak sudah mulai bisa berpikir kritis. Nah, kemudian Ibu ada tugas untuk anak-anak yang dikerjakan secara berkelompok. Tadi Ibu sudah bagi kelompoknya dan sudah Ibu kirimkan di WA Group bersama LKPD juga. Sudah dilihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya. Terus nanti setiap kelompok memilih satu orang sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang ditanyakan tentang tugas ini, Nak? Sementara belum, Bu. Baik. Oke, silakan berdiskusi di WA Group saja ya. Ibu tunggu di room ini. Jika ada kesulitan bisa langsung ditanyakan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Anak-anak bisa off cam dulu ya untuk berdiskusi bersama kelompok kalian di WA Group. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. 15 minutes later. Anak-anak, apakah semua kelompok sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing? Kelompok Sudah, saya Bu. sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah selesai, perwakilan kelompok bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar ya, agar teman-teman yang lain juga bisa membaca. Ibu tunggu ya. Siap, Bu. Baik, sepertinya semua kelompok sudah menuliskan di room chat ya. Silakan setiap perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya.
Saya Bu Tiara, perwakilan kelompok 1, izin menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, silakan Mbak Tiara. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, permasalahan apa saja yang ada pada artikel tersebut, yaitu masalah yang terjadi adalah permasalahan yang timbul akan sebuah arogansi petugas Satpol PP yang mana pada saat penertiban tempat-tempat usaha itu tidak sewajarnya dan dengan perbuatan yang kasar. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Yuk dilanjut kemudian anak-anak. Saya, Bu. Ya, Mbak Tasya. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin menyampaikan hasil diskusi untuk nomor 2. Pertanyaannya, mengapa bisa timbul permasalahan berdasarkan artikel atau video tadi? Yang pertama, adanya perbedaan individu. Setiap individu pasti memiliki perbedaan. Dalam menjalin hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua, perbedaan latar belakang. Setiap kelompok kebudayaan pasti memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, karena perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, karena perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perubahan adalah sesuatu yang wajar terjadi, tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Akan tetapi, dalam artikel tersebut lebih dicermati dan dipahami lebih dalam lagi, salah satu penyebabnya karena ketidakadilan dan kesalahpahaman antara petugas dengan masyarakat biasa. Seperti itu ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tasya. Dilanjut kelompok selanjutnya. Saya Bu, perwakilan dari kelompok 3, izin menyampaikan hasil diskusi untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu cara mengatasi permasalahan tersebut menurut isi artikel. Yang pertama, fokus pada penyelesaian konflik. Yang kedua, menyamakan persepsi. Misalnya, pada permasalahan tersebut itu antara masyarakat dengan pemerintah. Yang ketiga, adanya sosialisasi atau informasi tentang apa itu PPKM kepada seluruh masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu petugas atau pemerintah harus lebih interaktif atau mengerti keadaan dari masyarakat itu sendiri. Sekian, Bu. Terima kasih kelompok 3. Silahkan kelompok selanjutnya bisa dilanjut. Saya Bu, saya perwakilan dari kelompok yang terakhir akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mana pertanyaannya bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah agar tidak terjadi konflik serupa. Untuk yang pertama itu pemerintah memberikan bantuan atau BLT kepada masyarakat yang membutuhkan dan tanpa ada kejadian salah sasaran. Kemudian adanya persamaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya memiliki tujuan yang sama dalam artian terciptanya keadaan yang aman, tentram, dan damai. Yang terakhir itu menjunjung tinggi masukan dan kritikan dari masyarakat. Sekian Bu dari kelompok saya. Terima kasih Bu. Baik, seluruh kelompok sudah presentasi. Terima kasih anak-anak, jawaban kalian sudah luar biasa. Sekarang Ibu minta salah satu, siapa saja boleh untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok hari ini. Silakan, monggo siapa saja. Saya Bu. Ya, monggo Mbak Hening. Saya izin menyampaikan kesimpulan ya Bu dari hasil diskusi tadi. Kalau kesimpulannya itu dari adanya permasalahan tersebut, hal yang dapat disimpulkan adalah kita sebagai masyarakat bisa memiliki seseorang yang bijaksana apabila terlibat ke dalam sebuah permasalahan tersebut, Bu. Jadi dari adanya konflik atau permasalahan justru malah bisa meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau tadi disebut sama in-group solidarity, Bu. Nah, terus yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Kemudian serta dapat mengetahui bagaimana saja upaya untuk menyelesaikan konflik sosial atau permasalahan yang sedang terjadi, Bu. Itu Bu kesimpulan dari saya, Bu.
Ya, terima kasih Mbak Hanik sudah berani menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Ibu sangat senang ya kalian dapat menjawab dan menganalisis pertanyaan-pertanyaan dengan sangat baik. Nah, setelah mempelajari materi interaksi sosial dan berdiskusi bersama kelompok, apa saja yang dapat kalian jelaskan pada hari ini? Yang kalian dapatkan dari penjelasan Ibu tadi ya. Kita sudah belajar tentang apa saja sih tadi? Apa itu konflik sosial? Benar Mbak Wika. Kemudian? Hari ini kita mempelajari tentang apa saja penyebab konflik sosial. Penyebabnya. Kemudian tadi ada lagi? Saya Bu. Mbak Citra. Yang saya tangkap dari materi kita hari ini, salah satunya kami dapat mengetahui akibat-akibat konflik, Bu. Nah, ya betul ya anak-anak, apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, kemudian kesimpulannya, konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam. Tadi juga sudah Ibu jelaskan ada 4 faktor penyebab konflik sosial, kemudian juga ada akibatnya. Dan kemudian dapat disimpulkan bahwa kita sebagai makhluk sosial hendaknya menjalin hubungan yang baik antar sesama untuk menghindari adanya berbagai konflik sosial yang merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian Ibu ada tugas rumah untuk kalian. Ibu memberikan kalian tugas berupa membuat poster. Buatlah sebuah poster sederhana yang berisi tentang ide dan gagasan kalian terkait solusi dari permasalahan artikel konflik Satpol PP dan pedagang di masa pandemi. Kemudian di-upload di akun sosial media kalian masing-masing, boleh Instagram, Twitter, Facebook, maupun yang lainnya. Kemudian setiap siswa wajib memberikan minimal 3 komentar pada teman yang berbeda. Dan Ibu memberikan, tolong dibantu untuk ketua kelas bisa mengkoordinasikan kepada teman-teman terkait sistem pengumpulannya ya. Minta tolong Ibu ya pada Mas Purusa. Baik, Bu. Ya, apakah ada yang ditanyakan terkait tugas rumah ini, Nak? Belum, Bu. Sudah cukup, Bu. Cukup jelas, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai kegiatan belajar kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat. Silakan salah satu bisa memimpin untuk berdoa. Saya, Bu. Ya, teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa-doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Baik, terima kasih Mas Purusa. Tetap dijaga semangatnya ya walaupun belajar di rumah. Jaga kesehatan kalian. Jangan lupa yang belum presensi segera mengisi. Juga tugas rumahnya jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.